Laut Tengah, pukul 2.30 dini hari. Langit gelap, bintang malu-malu. Di kejauhan, cahaya redup tampak bergerak perlahan. Bukan nelayan, bukan kapal pesiar, tapi armada militer gabungan Israel dan Amerika. Sebuah kapal induk Amerika, USS Freedom, melaju tenang, diikuti dua kapal tempur Israel di belakangnya. Radar menyapu perairan seperti mata burung hantu kelaparan. Di ruang kendali USS Freedom, Komandan Amerika, berkumis tebal dan wajah tegang, melihat layar sonar. Pastikan jalur kita aman. Ini laut penuh konflik, bukan kolam renang Disneyland. Letnan, yes, sir, tapi sonar menangkap suara aneh. Seperti, tek, tek, tek. Komandan, itu mungkin suara ikan gigi palsu. Abaikan. Sementara itu, di kapal tempur Israel, suasana lebih santai. Seorang tentara Israel sedang ngopi sambil main TikTok. Tiba-tiba alarm bunyi. Operator radar Israel, "Sir, ada benda tak dikenal mendekat dari arah selatan." Komandan Israel, "Mungkin paus atau kapal nelayan Palestina." Biasa itu, mereka suka nyeberan nyari sinyal Wi-Fi. Tapi benda asing itu makin dekat. Kamera bawah laut menangkap bentuk bundar berkarat, bergerak perlahan seperti ember isi kucing tapi bisa meledak. Letnan Israel panik. "Sir, itu ranjau, tapi modelnya aneh. Ada stiker Made in Gaza." Di sebuah bengkel rahasia di tepi pantai Gaza, tampak beberapa pejuang Palestina bekerja serius tapi santai. Peralatan seadanya. Ada yang pakai obeng, ada yang pakai sendok. Abu Fahmi, pemimpin kelompok, mengelas bagian bawah ranjau dari panji presto. "Kita nggak butuh senjata canggih. Nah, yang penting niat dan tutup panji kuat." Salah satu pemuda Palestina datang membawa remote kontrol mobil-mobilan. "Abu, kita bisa kirim ranjaunya pakai ini. Biar lebih senyap. Baterainya udah ganti, 8 jam tahan." Abu Fahmi tertawa. "Luar biasa. Kalau sukses, kita kasih nama drone ini layang-layang pembebasan." Mereka mendorong ranjau ke laut malam itu juga, menyamar seperti buih ombak. Dan tak disangka, kapal Israel justru melaju ke arah ranjau itu. Di sebuah ruangan rahasia, para petinggi militer Israel berkumpul. "Jenderal, kita harus tahu siapa yang pasang ranjau itu. Teknologinya sederhana, tapi pemicunya tepat. Ini bukan kerja amatir." "Intel muda. Kami menduga itu gabungan taktik lokal Palestina dan modifikasi ala Iran." Jenderal mengernyit. "Iran? Lagi-lagi Iran. Mereka itu macam mertua, nggak pernah jauh dari urusan." Radar USS Freedom makin sibuk. Operator mulai panik. "Sir, objek itu makin dekat. Bentuknya kayak ember bocor, tapi mengeluarkan sinyal panas." "Komandan, kirim drone kecil untuk periksa." Drone pun meluncur. Saat mendekat, boom. Ledakan kecil mengguncang sisi kiri kapal Israel. Air menyembur seperti geser mini. Lampu kapal berkedip-kedip seperti disco. Komandan Israel teriak, "Kita diserang. Siapkan senjata. Panggil siapa aja yang masih bangun." Dalam gelapnya malam dan tenangnya permukaan laut, siapa sangka musuh terkuat bukan yang datang dari langit, tapi yang mengapung perlahan dari dasar laut. Sederhana, diam, tapi mematikan. Dan inilah awal dari mimpi buruk Laut Biru bagi aliansi Amerika-Israel. Pagi mulai menyapa Laut Tengah. Kabut tipis menutupi permukaan air. Tapi bukan kabut biasa, ini kabut ketegangan. Setelah satu kapal Israel diguncang ledakan kecil dari ranjau buatan Gaza, kini seluruh armada siaga. Tapi mereka belum tahu jebakan sesungguhnya baru dimulai. Alarm terus berbunyi. Awak kapal berlarian, sebagian masih pakai sandal. Komandan Israel sambil pegang walkie-talkie. "Cari tahu dari mana asal ranjau itu. Kenapa sonar kita nggak bisa deteksi?" "Letnan, sir, sepertinya mereka pakai teknologi kamuflase alami. Ranjaunya dilapisi lumut laut dan stiker Hello Kitty." "Komandan, apa? Kenapa ada Hello Kitty?" Operator sonar, "Mungkin biar dianggap mainan anak-anak, sir." Komandan menggeleng frustrasi. Di kapal induk Amerika, USS Freedom, mereka mengirim drone bawah laut seharga $3 juta untuk menyelidiki. Drone itu menyelam, mengamati dasar laut, dan tiba-tiba menangkap sinyal suara. Nasyid perlawanan versi instrumental terdengar samar-samar. Operator Amerika, "Sir, saya dengar musik." "Komandan,
Musik? Itu pasti kode rahasia. Dekripsi sekarang. Tapi sebelum drone sempat mendekat, dua ledakan beruntun. Drone hancur. Ledakan pertama mengguncang lambung kapal Israel, dan ledakan kedua muncul dari bawah USS Freedom. Sebuah ruangan gelap dengan monitor tua dan kipas angin gantung. Beberapa hacker Palestina dan Iran ngopi bareng sambil menonton hasil operasi di layar laptop. Ali Reza, Iran. Ranjau kedua sukses. Itu yang pakai sensor getar, ya? Abdullah, Palestina. Iya, yang aktif kalau ada suara drone Amerika. Aku setel nasyid biar terdengar kayak acara maulid, padahal itu sinyal peledak. Mereka tertawa sambil makan kuaci. Kembali ke USS Freedom. Komandan marah besar. Bagaimana mungkin drone kita hancur? Bukannya punya teknologi anti ranjau? Letnan, Sir, ranjau yang ini aneh. Terbuat dari plat baja bekas mesin cuci, tapi dalamnya pakai chip TV lama tahun 90-an. Sistem kita gak ngerti cara bacanya. Komandan, kita kalah sama tukang servis elektronik. Ini lelucon internasional. Tanpa aba-aba, tiba-tiba kapal kecil Israel yang mencoba mengevakuasi korban mendekati pelampung misterius. Pelampung itu terlihat biasa saja, tapi ternyata bagian atasnya ada pemicu tekanan ala Iran. Sensitif terhadap suara keras. Sayangnya, salah satu tentara Israel justru bersin keras saat mendekat. Boom! Kapal kecil meledak, terbakar sebagian. Tidak tenggelam, tapi penuh asap dan membuat panik armada. Komandan Israel teriak, "Siapa yang bersin? Siapa yang bersin?" Tentara bersin dengan pelan. "Maaf, Sir, alergi air asin." Amerika dan Israel mulai sadar bahwa lawan mereka bukan hanya pejuang dengan senjata, tapi pakar ranjau kreatif. Komandan Amerika berdiri di dek. Mereka ini bukan pasukan biasa. Mereka kayak mahasiswa teknik sipil yang gagal kuliah, tapi sukses jadi insinyur ranjau. Narator dengan nada serius tapi satir. Ya, kreativitas tak bisa dihancurkan dengan misil. Dan siapa sangka, ranjau dari tutup panji dan remote mobil-mobilan bisa membuat aliansi superpower kelabakan. Kamera zoom out ke laut yang mulai tenang kembali. Tapi di bawah permukaan, terlihat beberapa ranjau lain mengapung diam, siap menyambut siapapun yang datang. Dan ini baru permulaan, karena di babak selanjutnya, kapal induk paling sombong sedunia akan mencium rasa besi dari dasar laut. Setelah serangkaian ledakan tak terduga, armada laut gabungan Israel dan Amerika mulai panik. Mereka baru sadar musuh kali ini bukan sekadar tentara, tapi kreativitas, kesabaran, dan ranjau-ranjau yang tak bisa ditebak dari radar. Di tengah laut, USS Freedom mencoba mengirim perahu penyelamat untuk mengangkut korban ledakan sebelumnya. Operator Amerika, kita kirim rescue boat dengan sinyal GPS aman. Lintasan sudah dicek, harusnya bebas dari ranjau. Sayangnya, GPS-nya telah diretas oleh tim hacker Palestina Iran. Jalur aman malah dialihkan ke zona penuh ranjau siluman. Letnan Israel di kapal penyelamat. Kenapa koordinat ini bau amis ya? Ini laut atau tempat cuci ikan? Tak lama kemudian, boom kecil, salah satu baling-baling kapal penyelamat terkena ranjau mini berisi cat semprot merah. Letnan, panik. Sir, kita ditembak darah. Teknisi, bukan darah, itu cat. Mungkin peringatan. Beberapa mil dari lokasi, radar mendeteksi pulau kecil misterius yang tidak ada di peta. Komandan Amerika. Itu bukan daratan. Apa itu? Kamera drone mendekat. Ternyata itu kumpulan drum plastik biru dan papan kayu, ditutupi daun kelapa dan ada bendera Palestina di atasnya. Narator, itu bukan pangkalan militer, tapi pos ronda laut bikinan nelayan Gaza. Di pulau buatan itu, ada dua nelayan duduk santai sambil makan nasi bungkus. Nelayan satu, itu kapal besar makin dekat. Kita suruh muter, nggak ngerti-ngerti. Nelayan dua, udah, kirim aja layanan peringatan. Pakai yang ada wajah domba itu. Sebuah layangan besar berbentuk domba meluncur dari pulau drum itu. Di ujung talinya tergantung benda kecil seperti kokas roti. Amerika tertawa saat melihatnya dari radar. Operator Amerika, Sir, kita diserang oleh layanan. Komandan, tembak, hancurkan mainan anak-anak itu. Tapi begitu ditembak, benda di layangan justru jatuh dan meledak di udara, memancarkan sinyal magnetik kuat yang mengacaukan semua alat elektronik USS Freedom. Layar mati, GPS kacau, radar menampilkan lokasi kapal sebagai dekat warung kopi.
Saat sistem navigasi kacau, USS Freedom malah terseret ke ladang ranjau magnetik bawah laut buatan Iran. Ranjau ini didesain meledak jika mendeteksi massa logam tinggi, dan USS Freedom, kapal induk raksasa, ibarat magnet ikan asin bagi alat itu. Di markas Iran, insinyur muda berkata, "Kita tidak bisa kirim kapal besar, jadi kita bikin lautnya jadi jebakan. Siapapun yang sombong karam sendiri." Seketika, dua ledakan besar terdengar di bawah lambung USS Freedom. Tak tenggelam, tapi kapal miring. Koki kapal induk terlempar ke dapur. "Saya cuma mau goreng telur, kenapa tiba-tiba mengambang?" Di ruang komando, Komandan Amerika, "Kita dijebak? Laut ini penuh kejutan. Kenapa kita tidak bisa deteksi ranjau mereka?" Teknisi, "Sir, mereka tidak pakai sinyal biasa. Mereka pakai bahan daur ulang yang tidak terdeteksi oleh satelit. Bahkan ada satu yang ditanam di dalam karung pasir isi kucing." Komandan melotot, "Kita dikalahkan oleh pasir kucing?" Kekacauan makin menjadi. Kapal yang megah kini bergerak tanpa arah. Sementara di sisi lain, para pejuang kecil tertawa senang bukan karena membunuh, tapi karena bisa bikin geger dunia dengan ranjau, layangan, dan sedikit kreativitas lokal. Dan ini belum klimaksnya, karena di part berikutnya, kapal induk Amerika akan menghadapi badai tak terduga. USS Freedom, kapal induk kebanggaan Amerika, kini tak lagi melaju gagah. Setelah dihantam ranjau magnetik buatan Iran dan dilumpuhkan oleh layangan bom dari Palestina, kapal ini hanya bisa berputar seperti spinner bocah SD. Suasana kacau, lantai kapal miring, piring terbang dari dapur, kopi tumpah ke peta strategi. Seorang tentara berteriak, "Sir, kita kehilangan kemudi, kapal ini kayak mobil mogok di tanjakan." Komandan Amerika, frustrasi. "Hubungi pusat komando, minta bantuan, katakan kapal kita nyasar kejebakan." Operator komunikasi, "Antena hancur, Sir, sinyal hilang." Komandan, "Gunakan flare, sinyal asap, lempar sepatu, apa aja. Saya nggak mau tenggelam di laut yang bahkan nggak ada Starbucks-nya." Sebagai bonus penderitaan, langit mendadak gelap. Awan badai menggulung. Narator, seakan-akan laut tahu waktunya pembersihan. Hujan deras, petir menyambar. USS Freedom terbawa arus deras, masuk lebih dalam ke wilayah yang penuh ranjau siluman buatan Iran dan Palestina. Sonar kapal berbunyi. Tit, 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 tidak ada sinyal. Semua rute terlarang. Komandan Israel di radio panik. "Kapten, jangan masuk koordinat Z17. Itu ladang ranjau." Terlambat, kapal menghantam ranjau air dalam berdaya ledak tinggi. Ledakan mengguncang seluruh badan kapal. Bagian belakang kapal terangkat seperti jungkat-jungkit. Helikopter didek terpental ke laut. Abu Fahmi dan insinyur Iran sedang main catur. "Abu Fahmi, kita gak punya kapal perang, tapi kita punya laut. Laut yang kita kenal sejak kecil." Insinyur Iran tersenyum. "Dan mereka pikir bisa menaklukkan perairan kita dengan peta buatan Google." Alarm darurat berbunyi. Abandon ship, abandon ship." Para marinir berlarian, mengenakan jaket pelampung. Satu orang bawa koper isi pop mie. Komandan teriak, "Kita lari sekarang, atau kita jadi makanan ikan sarden." "Letnan, tapi sir, kita belum ambil wifi router." Komandan, biarkan wifi itu mati sebagai pahlawan." Tepat saat semua evakuasi, sebuah ranjau, hibernasi, aktif. Ini adalah ranjau tertunda, buatan Iran Palestina, yang akan meledak setelah mendeteksi frasa bahasa Inggris, "Mission Failed." Sayangnya, seseorang di radio bicara, "Mission failed, sir. We lost everything including pop mie." Simbol benturan boom. Ledakan terakhir itu membelah lambung kapal, membuat USS Freedom benar-benar tenggelam perlahan. Narator, lirih. Dan disitulah, raksasa besi bernama Freedom terkubur di dasar laut oleh kekuatan tangan-tangan kecil yang tak pernah menyerah. Kapal tempur Israel tak bisa mendekat karena semua jalur ranjau aktif. Jenderal Israel di layar monitor, "Kapten Amerika, maaf, kami tidak bisa bantu. Kami juga takut kena jebakan ember." Laut tidak peduli seberapa canggih kapalmu. Jika kamu tidak tahu bagaimana menghormati ombak dan sejarah, laut akan menelanmu hidup-hidup. Dan satu pelajaran penting, jangan remehkan ranjau buatan dari barang bekas dan niat suci. Bersambung ke part 5,
Penutup klimaks dari pertempuran tak seimbang yang mengguncang dunia. Setelah tenggelamnya kapal induk USS Freedom, armada Israel tersisa hanya bisa terdiam di tengah laut. Laut yang dulunya mereka anggap jalur patroli, kini jadi kuburan besi modern. Dan ironisnya, penyebab semua ini hanyalah ember, layangan, dan tekad rakyat kecil. Di ruang kontrol kapal tempur Israel, suasana muram. Tak ada lagi lelucon, tak ada kopi. Komandan Israel lemas. Apa kita masih punya jalur aman keluar dari sini? Letnan, negatif, Sir, semua jalur dikelilingi ranjau. Bahkan sonar kita terpantau oleh sandal jepit yang dicat emas. Jenderal Israel di layar panggilan video. Laut ini bukan tempat kita lagi. Tarik pasukan. Mundur sebelum kita dikirim pulang naik pelampung bebek. Di Pentagon, rapat darurat digelar. Salah satu jenderal bersuara pelan. Kami kehilangan kapal induk seharga $13 miliar oleh teknologi ranjau yang dikerjakan dengan obeng dan lakban. Presiden As di balik meja oval. Ini bukan soal teknologi, ini soal kita lupa bahwa laut punya pemilik. Dan bukan kita. Untuk pertama kalinya, dunia menyaksikan superpower tenggelam bukan karena rudal nuklir, tapi karena ide-ide liar dari rakyat terjajah. Di pantai Gaza, anak-anak bermain di pasir. Beberapa memegang miniatur kapal induk dari kardus. Abu Fahmi tertawa sambil nonton berita di TV tabung. Alhamdulillah, akhirnya mereka pulang juga. Laut kita tenang lagi. Anak kecil, Abu, aku mau jadi pembuat ranjau juga. Abu Fahmi tertawa sambil nonton berita di TV tabung. Alhamdulillah, akhirnya mereka pulang juga. Laut kita tenang lagi. Anak kecil, Abu, aku mau jadi pembuat ranjau juga. Abu Fahmi, tidak, nak, cukup sekali. Sekarang kita bangun dengan damai. Laut ini bukan tempat perang, tapi tempat kita hidup. Di perbatasan Iran, para teknisi dan pejuang berkumpul. Insinyur Iran, kita tidak butuh parade. Cukup tahu bahwa satu kapal raksasa kini menjadi rumah ikan. Abdullah dari Gaza. Dan ikan-ikan itu lebih aman sekarang. Dunia kini sadar kekuatan bukan hanya soal senjata, tapi keberanian mempertahankan tanah air dengan cara apapun. Tak selamanya yang besar menang. Tak selamanya yang kecil dikalahkan. Kadang, yang punya tekad baja bisa menggoyang dunia dengan hanya ember dan keyakinan. Beberapa bulan kemudian, laut tengah kembali sunyi. Nelayan Gaza kembali melaut. Anak-anak melempar jala, bukan ranjau. Di bawah laut, bangkai USS Freedom menjadi terumbu karang baru, tempat berlindung ikan-ikan kecil. Inilah kisah dari laut yang dibungkam, tapi bicara dengan gelombang. Ketika semua merasa punya hak atas air, ada yang diam-diam memasang ranjau sebagai pengingat bahwa kebebasan tak bisa direbut, hanya bisa dijaga.